Kangkung Kangkung Bandung, Kangkung Kangkung Bandung. Oke, jadi ceritanya ini bukan video unboxing ya, karena kemarin begitu datang paketnya saya nggak sabar pengen buka. Jadi ini lebih cerita tentang quick review atau first impression mungkin. Ceritanya pertama kali tuh dimulai dari seperti biasa saya iseng cari produk-produk handphone yang baru diupload oleh seller di salah satu marketplace. Kali ini di Elevenia. Kemudian ada 3 buah HTC One E8 HTC One E8 kalau di versi Inggris kan, yang diupload oleh 3 seller yang berbeda. Nama sellernya Lexasoft, iPhone Cellular, sama Apple Cellular. Ketiganya harganya sama, dan setelah saya lihat alamat seller ketiganya juga sama. Jadi bisa saya simpulkan ketiga seller ini sebetulnya satu penjual yang membuka 3 toko. Nah, harga dari HTC One E8 ini di situ sekitar 3,3 atau 3,4 ya. Turun dari harga markupnya yang 4 juta, tetap lebih murah dibanding HTC One yang garansi resmi. Yang ini kan garansi distro. Ada satu seller yang ngakunya garansi Singapura tapi di backup garansi distro. Nah, dengan diskon 7% waktu itu di Elevenia, saya jadinya harus membayar sebesar Rp3.054.000. Kalau sekarang buka Elevenia, diskonnya tinggal 5%. Kebiasaan Elevenia tuh gitu, di awal diskonnya gede, kalau udah banyak yang pakai turunin biasanya. Mungkin budget marketingnya udah mepet kali ya. Nah, langsung saja ke isi di dalam boxnya, karena udah bukan unboxing, kita bahas isinya langsung. Ya, ini garansi distributornya punya saya, garansi platinum. Kemarin di salah satu mili sempat dibahas kemasannya apakah seperti HTC One X yang dulu. Enggak, HTC One X yang dulu kayak kapsul, lebih tebal tapi lebarnya lebih kecil, paling setengahnya aja. Kalau ini sama seperti kemasan HTC One E8 garansi resmi yang beredar di Indonesia. Kelebihannya yang versi distributor ini malah sudah support 4G LTE, kalau yang garansi resmi Indonesia belum. Dan katanya pakai ROM yang resmi sih nggak bakal bisa. Nah, ini ada segel dari Platinum. Di sini tertulis warranty void if seal is broken. Aneh juga ya kalau misalkan segel luar rusak, garansinya void. Ini kan segel kayak gini rentan rusak, apalagi kalau yang nggak tahu unbox dipotong. Aneh juga sih, mungkin emang nggak beneran niat ngasih garansi. Tapi ya dari awal setiap saya beli garansi distributor selalu saya anggap itu black market aja, BM, nggak ada garansi. Ini bukti pembelian dari Elevenia. Nah, di dalamnya tadinya si smartphone-nya terbungkus plastik. Ini salah satu yang membuat saya yakin ini bukan barang refurbish. Karena kalau iPhone mungkin orang bikin KW-nya atau bikin refurbish dengan aksesorisnya yang KW, itu sangat mungkin karena yang beli banyak. Dan dulu beda dengan HTC yang beli sedikit. Saya nggak yakin orang mau bikin aksesoris KW-nya dalam jumlah sedikit. Nah, bedanya yang garansi resmi mungkin dengan garansi distributor di kartu garansi. Ini kartu garansinya Platinum, support by Blast. Platinum The One itu kalau nggak salah sama sih, dari Blast juga. Sama dengan Blast itu bintang cemerlang ya kalau nggak salah. Nah, di sini udah nggak ada kartu garansi resmi yang dari HTC-nya. Harusnya sih kalau bener ini versi internasional di Singapura ada kartu garansi resmi HTC, cuma mungkin udah diambil diganti dengan kartu garansi dari distributor. Kemudian ada ini SIM tray ejector, ditempelkan di kertas. Kemudian ada quick guide, ini cuma cara untuk memasukkan nano SIM, dual SIM sebelah kiri
dan micro SD sebelah kanan. Tidak ada buku manual, tapi yang pasti aksesorisnya sih lengkap. Ini ada kepala charger, tidak ada colokannya gepeng. Kalau mau dipakai di sini berarti harus pakai adapter lagi. Ini kalau dilihat outputnya 5 volt 1 ampere, kelihatan nggak? Kemudian ada kabel data, micro USB 2.0, dan ada headsetnya ini sama dengan yang saya dapat waktu beli HTC One M7 garansi resmi Indonesia. Biasanya aksesoris yang pernah saya pakai sih, tapi mungkin untuk yang ini nanti bisa dicoba karena rencananya HTC One E8 ini akan jadi smartphone utama saya. Oke, kita beresin dulu. Beralih ke smartphone-nya, saya pilih yang warna biru karena kayaknya keren aja sih kalau terkena cahaya. Aksen biru metalik pada kamera dan juga flashnya juga keren. Handphone ini sudah support NFC, ada logo NFC-nya. Nah, secara default handphone HTC One sudah menggunakan customisasi UI yang dinamakan HTC Sense. Ini HTC Sense-nya masih versi 6 ya, apa 7? Kita lihat. HTC Sense 6 dengan Android 5.0.2. Tinggal menunggu dapat update Marshmallow karena ini salah satu smartphone HTC yang dijanjikan mendapatkan Marshmallow. Kemudian untuk sensor ini sangat lengkap, cuma kurang satu sih, temperatur sensor yang tidak ada, tapi sensor lainnya ada semua. Giroskop, bahkan pressure sensor ada, sound sensor ada. Oke. Nah, ini masih pakai prosesor Snapdragon 801. Maklum karena handphone ini dikeluarkan pada tahun 2014. Skor Antutunya sudah saya tes dengan kondisi sudah banyak aplikasi yang terinstal, dapat skor 53 ribuan. Cukup impresif. Kelemahannya dari Snapdragon 801 selain sering memberikan rasa hangat di tangan, sayangnya rasa hangatnya nggak sampai ke hati sih, sama dia masih menggunakan arsitektur 32 bit meskipun dengan RAM 2 GB hal itu nggak jadi permasalahan. 32 bit itu masih bisa support atau beroperasi hingga RAM-nya 3 GB. Lebih dari itu, maka RAM efektif yang terpakai maksimal 3,5 GB-an. Itu karena mungkin physical memory address yang dapat ditampung dalam 32 bit cuma sampai sekitar 3,5 GB-an. Kalau 64 GB tuh bisa sampai berapa giga ya, gede banget pokoknya. Kalau yang pernah ambil kuliah pengantar sistem digital atau sistem operasi mungkin ngerti tentang arsitektur 32 bit, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Yang pasti harusnya 32 bit lebih irit ya, karena dalam satu kali eksekusi perintah dia hanya meload sebanyak 32 bit instruksi. Saya lupa sih itu kuliah udah tahun berapa itu. Nah oke. Sekarang ini ada yang mau saya bandingkan nih, layar dengan salah satu handphone yang masih saya miliki. Ini adalah Lenovo 5S1.
Kita coba buka aplikasi pet ya. Kelihatan nggak merahnya beda? Yang ini merahnya lebih kayak merah bata, yang ini merahnya apa ya namanya, vivid banget yang pasti. Ada fotonya. Oke. Kemudian kelebihan yang paling dirasa dari smartphone HTC ini adalah di suaranya, membawa fitur boom sound, HTC boom sound, dan lubang speaker yang menghadap ke depan. Ini dua-duanya beneran lubang speaker ya, jadi ketika mainin musik stereo, kiri kanan keluar suara. Kita coba mainkan musik dari cukup. Nah, untuk kamera ini merupakan perbedaan paling menonjol antara HTC One E8 dengan HTC One M8. Kalau M8 kan spesifikasi kameranya dual kamera ultra pixel. Ultra pixel itu resolusinya sekitar 4 megapiksel, namun diyakini kualitasnya sangat baik, terutama di low light. Nah, ini masih pakai 13 megapiksel konvensional. Secara resolusi lebih besar, tapi katanya hasil kameranya tidak sebagus ultra pixel. Dan ada beberapa orang yang bilang kamera ini agak blur ya hasilnya, dan autofocusnya agak lambat. Kita coba ambil foto. Cahaya cukup sih, kayaknya nggak masalah. Nanti kita coba dengan cahaya rendah atau low light. Sementara itu mungkin cukup sekian first impression saya terhadap smartphone yang satu ini. Yang pasti feel-nya enak di tangan karena menganut prinsip desain dual curve. Jadi curve-nya selain ke pinggir, dari atas ke bawah juga ada curve-nya, jadi ergonomis. Oh ya, pemakaian baterai dalam kalau hari kerja dimana saya biasanya sibuk dengan laptop dan handphone dibuka sesekali, 24 jam bisa tembus. Tapi ketika digunakan secara lebih sering, misalkan kemarin saya melakukan perjalanan keluar kota, pulang pergi naik bis, sama di bis kan waktu saya gunakan untuk buka handphone, main game, internetan, itu paling hanya mampu bertahan 12 jam dengan screen on time sekitar 4 jam. Memang si Snapdragon 801 tidak identik dengan daya yang hemat, tapi performanya cukup puas. Nah, saya jadi penasaran nih dengan dua smartphone baru yang di launching tahun ini, atau mungkin akhir tahun kemarin ya, tapi masih menggunakan Snapdragon 801. Apakah memang Snapdragon 801 itu masih mumpuni untuk digunakan pada smartphone terbaru? Tahu dong, smartphone terbaru yang spesifikasinya Snapdragon 801 dengan RAM 3 GB
Yang kedua, yang satu sudah launch di Indonesia walaupun akhirnya tarik kembali karena masalah sertifikasi. Sementara yang satu lagi dia lebih sabar nunggu sampai sertifikatnya selesai. Sekarang udah selesai karena tinggal nunggu import dan tinggal nunggu masuk. Akankah skornya melebihi HTC One R8? Kita lihat ya. Semoga saya berhasil bikin Anda mupeng dengan video ini. Keren. Oke, sambil saya signing out dari video ini, sambil saya liatin sisi ke sisi handphone ini. Sisi kanan ada slot untuk dual SIM, nano SIM kedua-duanya, dan cuma slot pertama yang bisa akses 4G. Sisi kanan ada tombol volume, tidak terlalu kelihatan, menyatu dengan desainnya. Kemudian ada slot micro SD, support hingga 128 GB. Di sini bagian atas ada lubang speaker yang memanjang. Di sekitar sini ada notification LED-nya. Sensor cahaya dan sensor proximity menyatu. Kemudian kamera depan 5 megapiksel, layar 5 inci Full HD. Ini speaker stereo, ada di bawah layar juga. Bagian bawah ada port micro USB 2.0 dan jack audio 3,5 mm. Bagian atas ada tombol power. Ini salah satu kelemahannya nih, tombol powernya di atas, jadi agak jauh dari jangkauan kalau menggunakan satu tangan, harus geser dulu tangan. Tapi HTC sudah menyiasati ini dengan cara gesture fitur. Jadi kalau mau menyalakan layar bisa dengan double tap atau digeser. Harusnya kalau gesernya ke kanan langsung ke home screen, dari kanan ke kiri maksudnya. Kalau gesernya dari kiri ke kanan harusnya ke HTC Blink Feed, cuma saya matikan Blink Feed-nya jadi sama-sama ke home screen. Oke. Demikian first impression dan quick review dari saya tentang HTC One R8. Kalau tanya pantas dibeli selama Anda tidak mementingkan garansi, harga 3,1 jutaan sekarang di Elevania menurut saya sangat worth it untuk mendapatkan seri handphone flagship yang agak terlupakan. Kenapa saya bilang terlupakan? Karena HTC mungkin lebih mengedepankan seri flagshipnya yang berbahan body metal, padahal yang ini juga nggak kalah keren. Yang biru bahannya dark, sama seperti yang warna dark gray, sementara yang putih dan yang merah itu bahannya glossy.